Kami mengundang Ibu Nuni Kusumawardani, PhD. Beliau adalah anggota Departemen Riset dan Pengembangan DPP Persagi tahun 2019-2024. Sebelum Bu Nuni menyampaikan materinya, biar para peserta kenal dengan Bu Nuni, akan saya coba bacakan CV singkat beliau. Dr. Nuni Kusumawardani lulus dari program doktoral di bidang promosi kesehatan dari Center for Environment and Population Health, Griffith University, Queensland, Australia, pada tahun 2011. Penelitian program doktornya mencakup topik promosi kesehatan berbasis sekolah pada remaja di Indonesia, Australia, dan Cina. Sebelum mengikuti program doktoral, Dr. Nuni menyelesaikan pendidikan diploma 3 gizi di Jakarta tahun 1989, kemudian melanjutkan ke sarjana kesehatan masyarakat, jurusan epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1999, serta meraih gelar master di Science in Public Health dari kampus yang sama, Griffith University, Queensland, untuk bidang Public Health Epidemiologi tahun 2002. Saat ini Bu Nuni bekerja di Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Pada kesempatan ini, Bu Nuni akan menyampaikan materi tentang besaran masalah terkait konsumsi pangan dan susut pasca panen dan sampah makanan. Waktu dan tempat Bu Nuni kami persilakan. Ibu, kami alokasikan waktu 20 menit, Bu, ya, termasuk sesi tanya jawab. Baik, Ibu, silakan. Terima kasih banyak Pak Samdidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu pimpinan saya ini Pak Dodi. Mohon izin Pak. Kali ini saya mewakili DPP Persagi di Jakarta. Jadi permohonan maaf dari Ketua DPP Persagi belum bisa mengikuti kegiatan seminar ini, dan kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Entos sebagai Ketua DPP Persagi dan juga Pak Marudut sebagai Ketua Bidang Ilmiah, Inovasi dan Riset di DPP Persagi. Baik, mungkin lanjut ya ke slide berikutnya. Slide. Ya, jadi saya akan menyampaikan beberapa isu terkait food system dan juga susut pangan secara global, dan juga sedikit gambaran terhadap kesehatan dan juga pola konsumsi pangan atau diet di Indonesia. Lanjut. Ini mungkin melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi sebelumnya. Jadi ini adalah bagaimana komponen dari sistem pangan yang saat ini sudah ada. Jadi mencakup intinya adalah mencakup 5 komponen, yaitu ada di sini yang bulat, yang bundar-bundar di tengah itu ada social organization, kemudian ada science dan teknologi, ada biophysical dan juga lingkungan, dan ada aspek atau komponen market atau pasar, dan juga terkait kebijakan. Dan semua komponen ini mempunyai berbagai aspek-aspek masing-masing yang perlu menjadi bagian penting dari sistem pangan atau food system. Lanjut. Ini memberikan gambaran karena begitu kompleksnya sistem pangan kita di dunia ini. Jadi ini lebih difokuskan kepada mungkin dalam menghadapi kompleksitas dari suatu sistem pangan, kita bisa memfokuskan pada empat aspek utama ya, termasuk di dalam hal ini mempertimbangkan berbagai dimensi dan domain yang dari efek yang ditimbulkan dari sistem pangan tersebut, termasuk juga kita memahami bagaimana mengidentifikasi dari efek-efek yang mungkin timbul dari berbagai komponen, dan bagaimana kita memahami dinamik dan kompleksitas dari
sistem pangan, termasuk heterogenitasnya di aspek manusia atau perilaku pangan, perilaku konsumsi makan manusia, termasuk juga aspek dinamikanya, ya, termasuk adaptasi dan feedbacknya. Kemudian juga kita perlu suatu metode yang tepat dalam analisis dan sintesisnya. Ya, di situ menggunakan data-data yang tepat dengan metode pengukuran atau penilaian yang juga tepat, sehingga menghasilkan informasi yang cukup valid untuk bisa menghadapi atau mengatasi upaya-upaya pencegahan terjadinya kendala dalam suatu sistem pangan. Lanjut. Ya, ini terkait definisi ya. Mungkin nanti Bapak Ibu atau narasumber yang dari bidang pangan mungkin bisa menjelaskan secara lebih rinci ya, lebih detail. Jadi terkait food loss dan food waste itu memang sebagai bagian dari sistem pangan kita perlu memahami definisinya secara tepat ya. Jadi kalau food loss itu memang fokusnya adalah ke kualitas ataupun quantity yang akan berdampak pada nilai gizi maupun nilai ekonomi dan juga keamanan pangan itu sendiri. Sementara food waste atau sampah makanan atau sampah pangan ya, ini lebih ke arah bagaimana kita sebagai manusia atau individu mempunyai perilaku yang bisa berkontribusi terhadap tinggi rendahnya sampah makanan. Dan ini biasanya juga terkait atau berhubungan dengan akses pangan itu sendiri ya. Jadi ada sisi positif maupun sisi negatif dari sisa makanan yang kita ciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Slide. Ya, ini salah satu publikasi yang dilakukan, studi yang dilakukan di Swedia. Mungkin sebagai gambaran saja, yang terbesar itu adalah sampah makanan dari buah dan sayuran. Mungkin itu termasuk di Indonesia ya. Di sini di negara-negara seperti Asia, India itu 37%, sementara di negara lain itu mungkin yang tinggi ada di sini 33% dari negara Afrika, Western Afrika dan juga Central Asia. Itu terkait produk-produk umbi-umbian ya, atau yang akar, yang pangannya dengan akar. Ini secara minimalnya, tetapi maksimalnya ini bisa tertinggi tetap di sayuran dan buah. Ini mungkin sebagai gambaran saja ya. Kalau untuk tertingginya termasuk sayuran dan buah dan juga umbi-umbian. Lanjut slide. Ini juga hasil studi di 5 negara. Ini kita bisa lihat perbedaannya ya antara negara-negara tersebut terkait sampah makanan rumah tangga. Yang di sini kalau kita bisa lihat yang warna abu-abu itu tertinggi di Turki itu adalah dari buah-buahan. Jadi memang ini tantangan juga buat teknologi dan inovasi ya, pengembangan teknologi dan inovasi pangan, mungkin bagaimana menciptakan teknologi yang bisa memanfaatkan secara utuh semua produk dari suatu buah atau tumbuh-tumbuhan ya. Sementara di negara lain seperti Belanda ternyata justru sampah makanannya lebih banyak bersumber dari produk-produk dairy atau susu dan produknya dan juga telur. Itu jadi cukup berbeda ya antara mungkin negara-negara mungkin di Eropa maupun di Asia, Central Asia ataupun di Middle East ya. Lanjut. Nah, ini beberapa penyebab utama susut pangan dari beberapa publikasi. Itu fokusnya adalah di semua tahapan ya. Jadi ada peran dari
berbagai aspek atau tahapan dalam susut pangan, ya, dalam berkontribusi terhadap terjadinya susut pangan. Termasuk di sini dari sektor pertanian, dari sektor pengolahan pangannya, kemudian dari sektor penjualannya, marketingnya, dan juga dari konsumen perilaku. Di sini kalau konsumen atau perilaku mungkin lebih pada food waste, ya, atau sampah makanan. Tetapi yang food loss itu yang kehilangan nilai gizi itu mungkin banyak di aspek-aspek pertanian dan juga pengolahan pangan itu sendiri menjadi suatu produk yang siap dikonsumsi. Apalagi di Indonesia ya cukup menantang sekali karena dari segala aspek itu penyimpanan itu sangat berperan di sini, ya. Banyak sekali bahan-bahan makanan yang akhirnya terbuang karena proses penyimpanan yang tidak tepat, termasuk dalam proses transportasi. Indonesia sangat banyak kendalanya, ya, terkait transportasi, kemudian teknologi-teknologi yang mungkin belum bisa mendukung optimalisasi dari nilai atau kualitas suatu makanan, termasuk bahan mentahnya. Lanjut. Slide, ya. Ini juga contoh saja, ya. Yang poin pentingnya adalah sektor yang terkait, ya, yang mungkin terlibat dalam upaya mengurangi food loss dan food waste. Jadi kalau food loss itu mungkin sektor pertanian, kemudian perikanan, lingkungan, dan sebagainya itu mungkin berperan penting di sini, termasuk tadi perhubungan, ya, transportasi, dan sebagainya. Sementara di food waste, ini sektor yang cukup penting itu adalah yang di industri atau retail atau mungkin produk usaha-usaha bisnis makanan, industri, dan sebagainya itu cukup berperan penting di sini dalam mengurangi food waste. Lanjut slide. Kalau beliau melihat dampaknya terhadap kesehatan, maka susut pangan ini tentunya sangat jelas berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan itu sendiri, ya, baik kualitas di tingkat yang paling awal atau produksi bahan mentahnya sampai ke saat siap disajikan atau siap dikonsumsi. Jadi sangat mempengaruhi nilai gizi. Kemudian itu juga mempengaruhi food safety di sini. Jadi food handling yang kurang baik akan menyebabkan selain nilai gizi yang berkurang atau susut, juga menjadikan keamanan pangan itu sendiri menjadi berkurang. Artinya konsumsi yang dilakukan atau konsumsi pangan tersebut dapat menyebabkan beberapa kondisi kesehatan yang tidak baik. Juga terkait akses, ya, terhadap pangan yang bergizi. Jadi karena adanya sampah makanan yang cukup tinggi atau yang mungkin belum bisa diturunkan, itu ada kemungkinan ada populasi-populasi lain atau yang komunitas tertentu yang justru kekurangan, ya, tidak mempunyai akses terhadap makanan bergizi. Dan ini sangat dipengaruhi oleh tadi, ya, tingkat food waste dan food loss-nya. Kemudian juga ada kekurangan makronutrien. Ini cukup jelas, ya, kalau terjadi nilai gizi yang susut, maka otomatis kemungkinan terjadi resiko kekurangan mikronutrien itu cukup besar. Dan kekurangan mikronutrien itu bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada balita, bayi dan balita, juga bisa menyebabkan beberapa penyakit tidak menular pada orang dewasa. Selanjutnya, status gizi kelompok rentan ini sangat berperan, ya, di sini. Maksudnya sangat mendapatkan dampak yang cukup tinggi terkait food loss dan food waste ini. Dan otomatis kalau status gizi kurang, akan kemungkinan terjadi imunitas yang kurang baik juga dan mudah terkena penyakit infeksi. Itu jadi ini keterkaitan antara bagaimana susut pangan ini bisa berdampak pada kesehatan. Lanjut. Ya, ini contoh saja dari publikasi penelitian yang dilakukan di tahun 2018. Jadi
pada tabel ini tampak bahwa penanganan atau pencegahan nutrition loss atau kehilangan nilai gizi ini, dengan dicegahnya kehilangan nilai gizi, maka dapat juga berdampak pada tingkat proporsi atau persentase balita yang dapat terpenuhi kebutuhan intake zat gizinya. Di sini yang cukup besar adalah vitamin C. Jadi ini mungkin saja dari upaya-upaya mencegah food loss tadi yang dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang sumber vitamin C ini cukup besar pengaruhnya untuk berdampak memberikan pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro pada balita. Ini penelitian yang dilakukan oleh operator. Lanjut. Ini mungkin tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Dodi. Jadi mungkin secara garis besar saja kalau di tingkat konsumsi ya, ini dari supply chain untuk pengurangan food loss dan waste. Kalau kita lihat di aspek komponen konsumsi, itu salah satunya bisa melakukan tadi ya mungkin yang sudah sempat kita lihat juga adanya garda pangan tadi ya. Jadi ada pemanfaatan sisa-sisa makanan untuk kebutuhan lain yang masih bisa dilakukan ya. Artinya makanan itu masih bisa layak untuk bermanfaat atau digunakan untuk kelompok atau populasi lain yang lebih membutuhkan. Kemudian juga memberikan awareness campaign ya. Ini salah satu upaya untuk mengurangi food loss dan food waste dari rantai supply pangan. Lanjut. Ini juga nanti bisa dilihat lagi. Ini sama ya intinya, tapi secara lebih detail. Contohnya bisa kita lihat ada beberapa restoran atau hotel. Saya juga pernah lihat itu ada notifikasi dari restoran di hotel tertentu. Saya lupa nama hotelnya. Itu tertulis di situ, oh hari ini sampah makanan kami sebanyak berapa gram gitu ya, berapa ratus gram. Nah itu setiap hari dilaporkan. Jadi kalau ada peningkatan kita mungkin pihak hotel akan memberikan semacam peringatan gitu ya, artinya mengingatkan customer untuk menghabiskan makanan sesuai, jadi atau mengambil makanan sesuai yang dibutuhkan ya, dan menghabiskannya sesuai dengan kebutuhannya juga. Mungkin lanjut. Maaf, Bu Nuni, 5 menit lagi, Bu. Ya. Waktunya 5 menit lagi untuk presentasi, sama sesi diskusi juga. Ya, saya singkat lagi. Ini hanya salah satu contoh untuk pengukuran, metode pengukuran food loss. Ada beberapa cara, termasuk di situ ada mengukur volume dari makanan-makanan sampah atau sisa yang ada di berbagai sektor, termasuk di pertanian dan juga di retail. Lanjut. Mungkin saya skip saja, ini juga hampir sama, ini food recovery hierarchy, jadi ini bagaimana mengurangi food waste. Jadi yang paling tinggi adalah source reduction, artinya mengoptimalkan semaksimal mungkin makanan yang dikonsumsi sehingga tidak terjadi surplus atau sisa atau sampah makanan. Sebenarnya yang paling upaya yang paling tidak dipilih atau maksudnya pilihan terakhir adalah penimbunan atau pembakaran sampah makanan. Lanjut. Ini hasil SDT, survei konsumsi makanan di Indonesia. Seberapa besar sih orang Indonesia itu mengkonsumsi makanan? Di sini ada produk serealia termasuk beras, itu memang masih didominasi oleh masyarakat kita ya konsumsinya. Sementara yang kedua mungkin terbanyak adalah ikan, dan sisanya ada kacang-kacangan dan juga sayuran. Lanjut. Ini konsumsi serealia masih didominasi beras. Ya, lanjut mungkin. Kemudian umbi-umbian masih didominasi oleh singkong sebesar 40%. Kemudian kacang-kacangan, ini juga banyak adalah kedelai, karena kita penggemar tahu tempe harus ada setiap hari. Jadi ini cukup besar konsumsinya. Lanjut. Ini sayuran.
sayuran daun yang terbanyak. Lanjut. Ini konsumsi buah. Tadi buah itu yang paling banyak tentunya pisang ya, yang ada di segala musim dan selalu mudah aksesnya. Itu sebagian besar yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Lanjut. Ini daging yang paling banyak adalah unggas, daging unggas ya, ayam ataupun bebek gitu ya, mungkin termasuk unggas. Lanjut. Ini terkait ikan, banyaknya adalah ikan laut. Mungkin ini banyak nelayan juga, kita kan negara kepulauan, jadi otomatis ikan laut menjadi dominan. Lanjut. Jadi secara ringkasnya kita sudah bisa paham bahwa masalah susut pangan berdampak pada pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan kesehatan, lingkungan, dan juga akses pangan dan kualitas SDM. Jadi Indonesia mengalami masalah dari aspek perilaku atau diet makan dan juga kualitas pangan serta akses pangan. Jadi cukup menantang bagi Indonesia untuk bisa mengatasi masalah susut pangan ini. Kemudian di samping itu juga membutuhkan intervensi yang multidisiplin dan multisektor dan juga bisa berbasis setting populasi tertentu. Lanjut. Nah, ini intervensinya bisa berbagai cara ya, ini bisa edukasi, teknologi dan inovasi dan sebagainya, termasuk peran serta masyarakat di sini. Lanjut. Ini salah satu contoh saja dalam menilai sistem pangan tadi ya secara umum, ini masuk termasuk di sana di dalamnya food waste dan food loss juga. Ada terkait ranah kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, ini menjadi satu kesatuan, jadi saling melengkapi ya, jadi multidisiplin dan juga multisektor. Lanjut. Ya, ini peran ahli gizi dalam mencegah susut pangan, jadi sangat mungkin untuk menjaga kualitas pangan dalam setiap tahap pengolahan bahan pangan, dari mulai pasar, kemudian persiapan bahan makanan, pengolahan, dan juga penyimpanannya dan sampai disajikan. Kemudian ini dapat juga dimasukkan dalam manajemen makanan institusi dan edukasi dan secara individu maupun kelompok di berbagai setting ya. Kemudian juga pengembangan teknologi dan inovasi. Jadi di sini kalau misalnya tadi di rumah sakit yang diperhatikan adalah intake pasien. Jadi targetnya adalah meningkatkan intake makanan pasien minimal 80% ya rata-rata. Nah, ini menjadi tantangan bagi semua ahli gizi, profesi gizi, bagaimana meningkatkan intake makanan pasien atau mengurangi sampah makanan dari setting rumah sakit. Itu salah satu contoh. Mungkin termasuk sama halnya dengan makanan-makanan di sektor lainnya, termasuk di restoran ataupun di industri atau lembaga lainnya. Lanjut. Ya, mungkin itu Pak Samsidi, paparan dari saya kembalikan kepada Pak Samsidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni atas pemaparan yang cukup menarik. Jadi kelihatan kalau ternyata loss itu tinggi sekali ya, terutama untuk buah-buahan. Itu juga bisa kita temukan di tukang buah. Biasa di sisi kiri atau kanan itu di bawah itu banyak buah-buah busuk itu yang suka dibuang. Kalau untuk komoditas lain tampaknya agak kecil, tetapi buah-buahan itu memang paling sering dibuang karena memang temponya lebih pendek, expire-nya lebih cepat. Baik, untuk selanjutnya kami buka pertanyaan untuk para peserta webinar. Perlu kami informasikan bahwa kami sudah menyiapkan 3 giveaway terbaik, 3 giveaway menarik untuk para peserta yang menyampaikan pertanyaan terbaik. Nanti kami akan pilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan 3 bingkisan yang akan kami sampaikan langsung kepada para peserta. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa disampaikan di kolom chat QA untuk yang peserta di Zoom webinar, dan untuk peserta di aplikasi YouTube bisa menyampaikan pertanyaannya di komen. Baik, Bu Nuni, ada 2 pertanyaan yang muncul. Jadi kita buka 2
pertanyaan aja untuk sesi ini, karena waktu kita sudah sangat terbatas. Yang pertama dari Bu Rahmi, instansinya dari GAIN. Pertanyaannya adalah, food loss and waste termasuk isu yang cukup baru. Apakah food loss and waste diajarkan di kampus-kampus jurusan gizi, reservis? Atau kalau jika ingin menyisipkan materi terkait ini, bagaimana caranya? Apakah harus ada rekomendasi organisasi profesi? Silakan Bu Nuni, tanggapannya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya cukup baik sekali. Jadi memang ini salah satu upaya ya untuk memberikan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi susut pangan ini. Jadi untuk materi ajar yang ada di jurusan gizi, termasuk mungkin Poltekkes Gizi ataupun S1 Gizi ya yang ada di universitas-universitas, itu memang belum spesifik membahas secara detail ya terkait food loss dan food waste. Cuman memang fokusnya adalah dalam materi penyelenggaraan makanan, manajemen makanan institusi, artinya makanan dalam porsi besar ya, baik itu rumah sakit, asrama atau mungkin pesantren dan sebagainya. Itu ada satu ukuran, kita harus menilai berapa banyak sisa makanan hari itu. Nah, ini yang harus mungkin disertakan juga dengan bagaimana strateginya untuk meningkatkan intake ya, meningkatkan intake. Jadi meningkatkan intake otomatis mengurangi sampah tadi. Jadi bisa saja itu memang kalau memang harus masuk di salah satu apa istilahnya itu kurikulum ya, kurikulum tertentu memang harus melalui proses ya diusulkan kalau memang harus masuk yang secara spesifik. Tapi kalau di embed atau diinsertkan di materi-materi ajar ini mungkin bisa langsung dimasukkan di dalam rincian bahan ajarnya itu ya. Nah, ini bisa dilakukan juga kerjasama dengan ya tentunya organisasi profesi ya. Jadi nanti dari organisasi profesi mungkin bisa memberikan semacam guideline atau pedoman yang nanti bisa digunakan untuk salah satu materi atau bahan ajar di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang terkait gizi. Mungkin itu Pak Samdidi. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ya, nanti kalau memang belum tuntas silakan Bu Rahmi secara adat di luar dengan Bu Nuni bisa komunikasi langsung. Baik, berikutnya Bu Nuni kita cepat saja dari Riri Julina, instansi dari RSUD Kuala Kurun. Pertanyaannya adalah, perilaku konsumen merupakan salah satu penyebab terjadinya susut pangan. Strategi atau upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam merubah perilaku konsumen agar dapat mengurangi susut hasil ini? Ya. Jadi kalau untuk merubah perilaku memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tidak bisa instan. Jadi perilaku itu kan memang banyak faktor yang berkaitan. Jadi harus multidisiplin, approach ya. Jadi ada misalnya edukasi, jadi penyuluhan atau mass campaign, tapi itu tidak akan optimal kalau tidak disertai dengan misalnya dukungan kebijakan terkait atau regulasi di pemerintah ataupun dari sektor industrinya sendiri atau sektor penyelenggara makanannya sendiri. Jadi harus dari semua aspek termasuk tadi dari sektor pertanian dan sebagainya sehingga edukasi ini bisa lebih optimal. Jadi kalau seseorang menetapkan bahwa dia punya kesadaran bahwa makanan ini akan kalau tidak saya habiskan akan dampak panjang. Nah, itu kan harus mulai ditanamkan sejak dini, sejak dia di SD, mungkin sejak dia bisa makan sendiri itu sudah bisa diajarkan. Jadi perilaku itu harus ditanamkan dari level yang paling kecil ya, dari mulai keluarga sekitarnya, dari anak-anak, dari mulai dia kecil itu sudah harus ditanamkan. Tapi kalau misalnya sudah dewasa, ya mungkin sifatnya lebih kepada mass campaign ya, dari edukasi iklan, kemudian misalnya di tempat kerja diciptakan suasana
yang mengingatkan mereka untuk menghabiskan. Kadang-kadang banyak di tempat kerja itu kalau pas kebetulan rapat pakai nasi kotak, itu bisa kita lihat seberapa banyak waste-nya gitu. Jadi ada yang tidak bisa mengukur diri gitu, apakah dia bisa menghabiskan atau misalnya dia makan separuh, sisanya bisa dilanjutkan berikutnya atau dimanfaatkan untuk yang lain gitu. Jadi itu ada beberapa strategi sih memang yang perlu kita upayakan. Jadi dari berbagai aspek, termasuk lingkungan sekitar kita yang mendukung, itu bisa merubah perilaku kita lebih optimal lagi, menjadi dapat memutuskan untuk keputusan kesehatan yang lebih pas. Mungkin itu Pak Samdidi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuni atas tanggapannya. Sebelum sesi Bu Nuni kita akhiri, kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Bu Nuni.